Katanya, komedian itu punya dua wajah, di panggung tertawa, di balik panggung menangis, dan tidak ada contoh yang lebih nyata dari kisah Entis Sutisna alias Sule. Dulunya, ia dielu-elukan sebagai raja komedi, dihormati karena kerja kerasnya, ditonton jutaan orang di TV, tapi sekarang lebih sering jadi headline gosip daripada karya. Bahkan ketika Kiki Saputri datang dengan roasting yang biasanya diterima artis besar dengan santai, Sule justru menolak. Pertanyaannya, apakah ini tanda rapuhnya mental sang raja lawak? Mari kita kupas tuntas perjalanan panjang dari panggung tawa hingga titik kehancuran citra seorang komedian legendaris. Sule lahir di Cimahi, Jawa Barat, 15 November 1976. Latar belakang sederhana, keluarga biasa, tapi punya bakat menghibur sejak kecil. Mulai dikenal setelah ikut API atau Audisi Pelawak Indonesia tahun 2005 bersama grup SOS. Dari situ, karirnya menanjak. Stand up ala lokal, lawakan segar, bahasa Sunda yang khas. Nama Sule makin melekat berkat Opera Van Java atau OVJ, program komedi fenomenal Trans 7 yang booming. Sarkasnya, setiap malam orang Indonesia bisa tidur nyenyak setelah ketawa bareng Sule. Sekarang, banyak yang justru geleng-geleng kepala bukan karena lucu, tapi karena drama hidupnya. Tahun 2008 sampai 2015 adalah masa keemasan Sule. Jadi host di OVJ, sitkom Awas Ada Sule, Pas Mantap, Ini Talk Show bareng Andre Taulani. Bayaran Sule disebut paling tinggi di dunia komedi Indonesia. Rumah mewah, mobil, popularitas, semua dalam genggaman. Ia juga dikenal pekerja keras, bisa tapping berhari-hari tanpa istirahat. Kalau dulu, artis sinetron yang jadi primadona di era itu justru komedian yang bikin rating TV gila-gilaan. Dan Sule, dia adalah bos besarnya. Dari rakyat jelata sampai pejabat, semua kenal jargon khasnya, prikiteo. Di balik layar, kehidupannya mulai penuh badai. Rumah tangganya dengan Lina Jubaedah retak setelah puluhan tahun menikah. Perceraian mereka jadi bahan gosip nasional, makin parah setelah sang mantan istri meninggal dunia. Karir tetap berjalan, tapi publik mulai menyorot kehidupan pribadinya lebih daripada karyanya. Beberapa anaknya, termasuk Rizky Febian, justru sering jadi bahan headline ketimbang lawakan sang ayah. Kalau dulu orang tunggu Sule buat ketawa, sekarang orang tunggu berita Sule buat nyinyir. Komedi berganti jadi tragedi. Dulu, TV jadi rumah utama Sule. Sekarang, era digital mengubah peta hiburan. Generasi muda lebih banyak konsumsi YouTube, TikTok, stand-up komedi. Nama-nama baru muncul, membawa komedi segar. Sementara, lawakan khas Sule dianggap basi
oleh sebagian netizen. Popularitasnya turun drastis, apalagi ditambah gosip hubungan pribadi dengan mantan istri dan istri baru. Sarkasnya, kalau dulu Sule adalah pusat tawa Indonesia, sekarang ia jadi bahan debat warung kopi. Apakah masih lucu atau hanya hidup dari nama besar masa lalu? Kiki Saputri dikenal sebagai komedian roaster yang bisa roasting penjabat, artis, bahkan presiden dengan gaya cerdas. Banyak artis besar menerima roasting Kiki dengan lapang dada karena dianggap bagian dari hiburan sehat. Tapi Sule menolak keras di roasting oleh Kiki. Alasannya tidak siap, tidak pantas, bahkan ada yang bilang, "Saya bukan untuk diolok-olok." Reaksi ini menuai kontroversi besar di publik. Banyak yang menilai mental Sule terlalu rapuh untuk ukuran seorang komedian. Itu paling males roasting artis sebenarnya. Kenapa? Fansnya? Bukan, karena pernah kejadian artisnya nggak asik. Ironis bukan? Komedian yang hidup dari mengolok-olok orang ternyata tidak siap kalau dirinya diolok-olok. Katanya raja komedi, tapi ternyata kursi singgasananya rapuh sekali. Kini Sule masih aktif di beberapa program, masih punya fans setia, tapi pamornya jelas meredup dibanding masa lalu. Kehidupan pribadinya terus jadi sorotan, dari urusan anak hingga hubungan asmara. Banyak yang menilai Sule gagal beradaptasi dengan dunia komedi modern. Ia masih legenda, tapi lebih banyak dikenal karena drama ketimbang karya. Dulu Sule bisa bikin kita lupa masalah dengan lawakannya. Sekarang masalahnya sendiri yang jadi tontonan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Sule? Popularitas itu fana, satu dekade bisa bikin kita raja. Dekade berikutnya bisa bikin kita jadi bahan gosip. Yang kedua, komedi butuh jiwa yang besar. Kalau bisa mengolok-olok orang, harusnya siap diolok balik. Yang ketiga, adaptasi adalah kunci. Dunia hiburan berubah cepat. Kalau nggak ikut, kita jadi fosil hidup. Yang keempat, hidup pribadi mempengaruhi reputasi. Publik bisa memisahkan seni dan artis hanya sampai batas tertentu. Kisah Sule seharusnya jadi refleksi kita semua, bahwa tawa di layar kaca tidak selalu berarti bahagia di dunia nyata. Bahwa sehebat apapun kita membangun karir, sekali kita berhenti belajar, berhenti beradaptasi, maka dunia akan melupakan kita. Dan yang paling penting, komedi sejati adalah ketika kita bisa menertawakan diri sendiri. Karena kalau seorang komedian saja tidak bisa menerima roasting, lalu apa arti dari gelar Raja Komedi? Jadi, mari kita belajar dari perjalanan Sule. Jangan hanya besar karena sorotan, tapi tetaplah rendah hati dan siap menerima kritik. Karena tawa yang tulus datang dari jiwa yang lapang. Kalau kamu setuju bahwa seorang legenda seharusnya bisa lebih bijak menghadapi dunia modern, klik like, share ke temanmu, dan subscribe channel ini karena dari setiap kisah yang jatuh bangun selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Ingat juga, hidup ini seperti komedi. Kalau kita nggak bisa menertawakan diri sendiri, orang lain akan melakukannya untuk kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena gue sebandel-bandelnya gue tetap hormat terhadap orang tua, apalagi ibu.
Walaupun gue bandel, kata orang lain tuh gue tuh bandel banget. Tapi apapun kalau misalkan emak yang nyuruh, gue harus. Karena gue bisa seperti ini karena gue lahir dari seorang ibu.